Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila rabbina al-marhum Dr. Muhammad Ridwanullah Tauhid syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berkah ini kembali kita berkumpul bermuajah, tentu dengan tujuan menuntut ilmu dan tentunya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya, di sini Rasulullah SAW menggunakan kalimat salaka, bukan kalimat yang lain, padahal melangkah itu banyak, tetapi Rasul menggunakan istilah salaka, menempuh jalan. Makanya orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, khususnya orang-orang tasawuf, mengistilahkan namanya dengan istilah salik. Salikin, hidayatus salikin, ada kitab hidayatus salikin. Nah, salik tentu orang yang melangkahkan kaki menuntut ilmu. Nah, ibarat seperti orang yang salik, itu ada aturan-aturan. Ketika dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, tentu harus ikuti aturan-aturan, harus ikuti petunjuk-petunjuk, harus ikuti adab-adab, tata cara supaya bisa sampai kepada Allah. Nah, persis ketika seorang, kata Rasulullah SAW, ingin menempuh jalan, artinya jalan ini ada aturannya. Kita menuntut ilmu ada cara-cara, ada tata krama. Nah, orang yang menuntut ilmu, melangkahkan kakinya menuntut ilmu, tentu dengan cara-cara yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka Rasulullah SAW sampaikan, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah akan permudah jalannya menuju surga. Nah, tentu sebelum kita bahas kitab di hadapan kita, jadi yang kita baca ini adalah matanya, matan daripada kitab Al-Hikam, di mana kita sering mendengar kitab Al-Hikam, dan insya Allah malam ini kita akan mengkaji isi daripada kitab Al-Hikam. Nah, yang pertama dulu kita harus mengetahui siapa mu'alifnya, siapa penyusunnya, siapa pengarang. Nah, ketika kita mengenal siapa pengarangnya, tentu harus kita tahu apa landasan kita untuk mempelajari karya beliau, pemikiran-pemikiran beliau, khususnya dalam kajian tasawuf, apa saja, sehingga kita menjadi atau mengambil dari sisi tasawufnya, kita ambil dari beliau. Makanya ilmu agama itu harus jelas sanadnya. Ketika kita ingin mempelajari ilmu tauhid, ilmunya ini dari siapa? Kita ingin belajar fikih, nah fikihnya ulama siapa ya? Atau kita mau belajar ilmu tasawuf, dari siapa? Supaya jelas. Nah, ketika kita ditanya, misalnya tentang ilmu fikih, tentang hukum-hukum, ini hukumnya dari mana? Di kitab ini, referensinya ini, menurut ulama, jelas. Itulah ilmu agama. Tentu pengarang kitab ataupun
Al-Hikam, ya, yakni Asy-Syaikh Al-Imam Al-Muhaqqiq Abdul Fadil Tajuddin Ahmad Ibnu Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Al-Askandari, ya, yang dibangsakan kepada kota Askandari. Ini salah satu kota yang ada di negara Mesir, kota terbesar nomor 2, dan Askandari ini berada di situ pelabuhan terbesar di Mesir, ya. Dan kita tahu bahwa Mesir ini merupakan negara yang memiliki peradaban, ya. Bahkan sebelum Masehi, Mesir ini termasuk negara yang memiliki kekuasaan yang tersebar di dunia, ya. Kembali kepada karya kitab, ya, dari Ibnu Athaillah, yakni kitab Al-Hikam. Apa sih pemikiran beliau sehingga perlu kita menjadikan kitab ini sebagai rujukan dalam khusus pengamalan ilmu tasawuf. Jadi paham ahli sunnah wal jamaah dalam sisi ilmu tauhidnya, akidahnya mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi. Nah, dari sisi fikihnya mengikuti 4 mazhab. Nah, dari sisi tasawufnya kita merujuk kepada Imam Al-Ghazali, ya. Nah, termasuk juga kitab Al-Hikam, ya. Nah, kita sekarang merujuk dari sisi ilmu tasawufnya kepada kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah. Nah, apa saja pemikiran beliau, ya. Jadi saya simpulkan, salah satu beberapa dari pemikiran beliau itu adalah yang pertama, laisa mamnu'an lisalik ayatruka min umurid dunya. Jadi beliau itu kepada para salik, ya, artinya kepada murid-muridnya yang ingin menempuh jalan menuju Allah, dan beliau membimbing murid-muridnya itu, yang pertama, murid-muridnya itu tidak dilarang oleh beliau untuk meninggalkan urusan-urusan dunia, ya. Ada muridnya yang jadi pegawai, silahkan. Ada muridnya yang jadi pedagang, silahkan. Ada muridnya yang urus dunia segala macam, silahkan. Nah, kenapa beliau mempersilahkan, tidak melarang? Karena itu sebagai bukti untuk melatih mereka bersyukur. Seandainya dia jadi pedagang, alhamdulillah syukur. Tapi syukurnya itu tentu untuk membantu orang lain, bukan menipu dan lain sebagainya. Maka itu nilai tasawuf itu sebenarnya dipraktekkan apapun pekerjaan, ya. Tasawuf modern kita bisa amalkan apapun pekerjaan kita jadi pegawai, masukkan nilai-nilai tasawuf di situ, ya. Kita jadi pedagang, masukkan nilai-nilai tasawuf di situ. Ini salah satu pemikiran dari Ibnu Athaillah. Nah, yang kedua, yastadillu anil Qur'an was sunnah. Tentu beliau itu, ya, di dalam pemikirannya tetap berargumen, tetap mengambil dasar hukum ini, belum lagi sunnah. Nah, tentu, ya, Ibnu Athaillah di sini tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, kata beliau terkait tentang zuhud, ya, laisa ma'nahu yub'adud dunya mutlaqan. Beliau zuhud, tetapi tidak mengartikan zuhud itu menjauhi dunia secara mutlak, artinya di ibadah terus memburu perkara dunia dia tinggal, tidak, ya. Jadi zuhud itu hatinya dia kosongkan dunia, artinya dia jadi orang kaya, silahkan, tetapi kekayaan itu tidak masuk di dalam hati. Berbeda, orang kaya tapi harta itu tidak masuk ke dalam hatinya, jadi tidak diperbudak oleh harta, ya. Dulu pernah saya bertanya di guru tempat saya mondok di Pelosok, ya. Nah, kenapa pimpinan-pimpinan pondok ini dari zohirnya rumahnya mewah, mobilnya, mana bentuk mobil paling bagus keluaran tahun itu pasti dibeli oleh kiai, ya. Sampai ada namanya Kiai Munif, ya. Nah, beliau itu kalau keliling pondok kadang pakai Harley. Ini kan luar biasa lah, Kiai itu Harley, ya. Terus belum lagi keturunan-keturunannya menggunakan mobil-mobil mewah.
Nah, sehingga sempat saya bertanya, "Lah, kenapa ini? Padahal kiai-kiai ini semua termasuk orang-orang yang memang mengamalkan tasawuf, ya. Tetapi secara zohirnya luar biasa beliau." Nah, sehingga salah satu keturunan beliau menjelaskan, jadi mereka itu di sekelilingnya ada harta, tapi harta itu tidak masuk di dalam hati, tidak disibukkan oleh harta, itu hanya sebagai wasilah, ya. Sehingga dia ibaratkan, misalkan ada seorang santri ingin melihat keindahan kota kota Gerung. Dia ingin melihat keindahan kota Gerung. Nah, untuk melihat kota Gerung itu tentu dia harus berkeliling, ya, pakai kendaraan. Nah, ketika dia naik kendaraan itu, diperintah oleh guru, "Wahai santriku, ketika kau nanti berangkat, ini saya kasih gelas, isinya ada air. Jadi usahakan jangan sampai air itu tumpah. Kamu harus pegang, kamu harus jaga, jangan sampai air itu tumpah." Nah, akhirnya kendaraan ini start terus keliling-keliling. Tetapi si santri ini yang tujuannya ingin melihat keindahan kota Gerung ini tidak jadi. Kenapa? Karena sibuk memperhatikan air yang ada di gelas supaya tidak karena takut dari perintah guru. Nah, akhirnya muter sampai rumah, balik lagi ditanya oleh gurunya, "Bagaimana keindahan kota Gerung?" Saya tidak tahu. Saya tadi fokus kepada melihat air yang ada di gelas ini supaya tidak tumpah sesuai dengan apa yang kau perintahkan. Inilah salah satu gambaran bahwa harta, ya, segala macam keindahan dunia, walaupun dia memilikinya tapi tidak sampai diperbudak oleh harta-harta.